Adanya larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ternyata tidak ditaati oleh sebagian warga. Bahkan karena takut dicegat saat mudik menjelang Idul Fitri, sejumlah warga memilih untuk mudik lebih awal. Seperti yang terlihat di Terminal Arjosari, Kota Malang, sejumlah penumpang jarak jauh sudah melakukan perjalanan atau mudik lebih awal meski adanya larangan mudik dari pemerintah pusat. Warga memilih melakukan mudik lebih awal karena takut dicegat apabila mudik saat H-7 Lebaran. Bravo, salah satu warga asal Solo yang tinggal di Pakis, mengaku memilih mudik lebih awal karena takut dicegat apabila mudik jelang Idul Fitri. Ia tetap memilih mudik ke kampung halamannya meskipun adanya larangan dari pemerintah pusat. Sementara meskipun penumpang sudah melakukan mudik lebih awal, namun di Terminal Arjosari masih terlihat sepi. Banyak bus baik akap maupun AKDP yang tampak kosong ketika keluar dari terminal. Hadi Supeno, Kepala UPT Terminal Arjosari Malang mengatakan bahwa kondisi di Terminal Arjosari masih belum menunjukkan peningkatan volume penumpang. Setiap hari diperkirakan jumlah penumpang yang berangkat maupun turun di Terminal Arjosari di kisaran 500 penumpang. Hadi juga memastikan peningkatan penumpang diperkirakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara terkait adanya larangan mudik, Terminal Arjosari Kota Malang belum melakukan penutupan atau penghentian sementara operasional bus. Apabila adanya surat edaran dari pemerintah, baru akan dilakukan penutupan sementara. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Batu mengemukakan meskipun di wilayah Kota Batu ditiadakan pos penyekatan untuk menghalau pemudik, jika ada pemudik nekat menerobos tanpa membawa surat keterangan rapid test atau surat keterangan sehat, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 akan melakukan karantina selama 5 hari. Pemerintah Kota Batu menggelar apel bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan sejumlah relawan untuk mensosialisasikan larangan mudik ke Kota Batu. Sosialisasi larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah telah tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batu yang diberlakukan sejak 22 April hingga 24 Mei 2021. Larangan mudik selain ditujukan kepada TNI, Polri, ASN, dan pegawai BUMN, juga ditujukan kepada masyarakat Kota Batu yang mengais ekonomi di luar Kota Batu. Dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batu, jika ada warga masyarakat yang nekat menerobos mudik ke Kota Batu, maka pemerintah Kota Batu melalui Satgas COVID-19 akan melakukan karantina selama 5 hari. Wali Kota Batu menjelaskan, larangan mudik tidak semata-mata pemerintah melarang merayakan Hari Raya Idul Fitri, melainkan untuk mencegah kasus baru COVID-19 agar kasus COVID-19 tidak meningkat lagi. Yang mudah-mudahan ini nanti bukan hanya kita menghalau orang, tapi mencegah dan mensosialisasikan agar supaya keluarga-keluarga yang dari luar Kota Batu ini tidak masuk ke Batu dulu demi keamanan kesehatan kita semua. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Memastikan warga Kota Malang yang kurang mampu mendapat fasilitas jaminan layanan kesehatan, Wali Kota Malang bersama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke warga penerima vaksin BPJS Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, Sutiaji mengaku memfasilitasi warga Kota Malang yang menunggak iuran BPJS dan dibiayai oleh Pemkot Malang. Wali Kota Malang Sutiaji bersama Kepala BPJS Kesehatan Kota Malang melakukan kunjungan kepada warga peserta penerima fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kunjungan Wali Kota Malang tersebut tidak lain untuk memastikan warga Kota Malang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik melalui BPJS Kesehatan. Akibat adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan banyak warga yang di-PHK dan berimbas pada penunggakan atau tidak terbayarnya iuran BPJS Kesehatan. Adanya penunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut, Wali Kota mengatakan, Pemkot Malang menanggung dengan mengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri menjadi tanggungan pemerintah Kota Malang. Hingga saat ini sebanyak 276.000 lebih warga peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemkot Malang. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Diana Permata menjelaskan, dari 800.000 lebih penduduk Kota Malang, 95% diantaranya sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang memastikan akan tercukupi,
karena BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan seluruh vaskes di Kota Malang, mulai dari puskesmas, dokter praktek, hingga rumah sakit. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga akibat minimnya bak sampah dan kurangnya kesadaran sebagian pengguna, berdampak pada banyaknya sampah di area alun-alun Karangploso. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna karena kawasan menjadi kotor dan mengganggu kenyamanan. Beginilah yang terlihat di kawasan alun-alun Karangploso, Kabupaten Malang. Kawasan yang mulai banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat istirahat, nongkrong, dan ramai pada sore sampai menjelang buka puasa. Namun sayang karena tidak terlihat bank sampah di area alun-alun, akhirnya kawasan menjadi kotor akibat sampah yang ditinggalkan pengguna di bawah kursi. Kondisi ini disayangkan banyak pihak karena kawasan tidak hanya kotor, tetapi juga mengganggu kenyamanan para pengguna. Kondisi ini terjadi tidak hanya akibat minimnya bak sampah, tetapi juga minimnya kesadaran maupun kepedulian pengguna untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan tidak ada bak sampah menjadi salah satu penyebab sampah dibuang sembarangan dan berharap alun-alun bisa dilengkapi dengan toilet, sehingga pengguna tidak buang air kecil di kawasan alun-alun. Di area alun-alun terlihat cukup banyak sampah bekas pembungkus makanan yang sudah dipergunakan dan dibiarkan. Tidak hanya itu, trotoar jalan juga banyak ditumpuhi rumput liar dan belum ada pembersihan sehingga kawasan menjadi kurang nyaman dipandang. Banyak pihak berharap ada pemeliharaan secara berkala dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang demi kenyamanan dan kebersihan kawasan. Iwan Dikmawan melaporkan. Sebanyak 213 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dari program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi mengikuti kegiatan yudisium kelulusan secara luring dan daring. Pada kegiatan tersebut juga diserahkan secara simbolis SK kelulusan kepada para lulusan terbaik, Selasa 27 April 2021, bertempat di Gedung Pascasarjana Unisma. Kegiatan yudisium kelulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma periode Oktober sampai April tahun akademik 2020-2021 dihadiri langsung oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI beserta para wakil dekan, Ketua Jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah. Kegiatan yudisium kelulusan ini berlangsung secara daring dan luring, diikuti oleh 213 calon wisudawan-wisudawati, berlangsung sederhana di Gedung Pascasarjana lantai 7 Unisma. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubhanul Waton dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Rektor Unisma terkait yudisium kelulusan oleh Wakil Dekan 1 Afifuddin SEMSA-AK dan penyerahan surat keterangan kelulusan secara simbolis kepada beberapa lulusan terbaik oleh dekan dengan didampingi para wakil dekan. Pada yudisium tahun akademik 2020-2021, ada beberapa peraih lulusan terbaik dengan IPK 4,00, diantaranya Neni Elvina, Eka Yuni Wulandari, dan Zuli Elvina. Dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI mengucapkan selamat kepada calon wisudawan FEB Unisma dan berharap dengan bekal knowledge, skill, dan karakter, para lulusan dapat berhasil di masyarakat apapun profesi yang dipilih dan berpesan untuk menjaga nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Unisma dimanapun berkiprah. Acara dilanjutkan dengan penyerahan buku dari calon wisudawan yang diterima oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI, serta dilanjutkan dengan surat keterangan kelulusan untuk program manajemen dan akuntansi oleh ketua jurusan dan dilanjutkan dengan berfoto bersama. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dari FEB Unisma dengan meluluskan calon-calon sarjana di era pandemi ini. Pada intinya ada 3 bekal yang sudah diberikan, yaitu kompetensi, knowledge, skill, dan karakter. Yang kedua, saat ini Anda akan memasuki lingkungan industri yang penuh dengan adanya ketidakpastian, penuh dengan volatility, penuh dinamika. Maka kami harapkan bahwa lulusan akan senantiasa memiliki sikap yang adaptif dan juga memiliki sikap yang selalu fleksibel, dan juga lulusan harus memiliki sikap leadership. Apa yang nanti Anda tempuh, entah mau jadi entrepreneur atau mau jadi pekerja bersaing di dunia industri ataupun mau studi lanjut.
Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu kembali menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya di wilayah Kota Batu. Kali ini diserahkan pada 165 orang penerima tahap pertama di tahun 2021. Untuk mencapai target sesuai data yang berjumlah 2.400 penerima, dalam sehari Basnas menyalurkan pada 3 tempat yang berbeda. Bertempat di Masjid Agung An-Nur Kota Batu, penyaluran zakat tahap pertama tahun 2021 dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Hadir langsung dalam penyaluran zakat Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kepala Kemenak Kota Batu, Bagian Kesra Pemkot Batu, dan seluruh pengurus Basnas Kota Batu. Sedikitnya 165 penerima zakat yang disalurkan Basnas Kota Batu di Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Sebelum dibagikan kepada penerima, Basnas bersama Wali Kota Batu membagikan secara simbolis kepada 10 orang penerima. Ketua Basnas Kota Batu Ahmad Budiono menjelaskan, untuk tahun 2021 ini setelah diupdate, jumlah bukharok masakin atau jumlah mustahik yang berhak menerima tahun ini ada 2.400 orang. Dan dicicil mulai hari ini sebanyak 165 orang, seterusnya setiap hari ada 2-3 titik pembagian, hingga menjelang hari raya nanti bisa tuntas 2.400 orang. Dan diharapkan sesuai arahan Wali Kota, semua ASN di Pemkot Batu mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basnas. Selain itu, juga bagi para pelaku wisata dan pengusaha di Kota Batu. Untuk tahun 2021 ini, setelah kami update ke seluruh desa dan kelurahan, jumlah fuqara masakin atau jumlah mustahik yang berhak menerima tahun ini ada 2.400 orang. Yang ini kami cicil mulai hari ini 165 orang. Lalu nanti siang ada di Rorombo sekitar 145 orang dan seterusnya setiap hari ada 2-3 titik. Insya Allah sampai menjelang hari raya nanti tuntas itu 2.400. Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyambut baik apa yang dilakukan Basnas, karena Basnas merupakan badan penyalur zakat yang dipercaya pemerintah. Meskipun belum 100%, Wali Kota menghimbau kepada seluruh ASN, baik ASN pegawai negeri sipil atau PNS yang di Among Tani, juga termasuk guru-guru seluruh Pemkot Batu untuk bisa menyerahkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basnas Kota Batu. Basnas berharap kepada seluruh ASN dan masyarakat Kota Batu untuk berpartisipasi menyisihkan rezekinya untuk infak melalui Basnas untuk saudara kita yang kurang beruntung di Kota Batu demi upaya pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Kami berterima kasih kepada Basnas karena membantu untuk bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat. Karena ini adalah bagian kolaborasi yang sangat bagus sekali. Karena kalau pemerintah itu kan bantuannya itu harus terencana, harus ada program yang jelas. Nah, kalau Basnas ini lebih luas lagi. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah akan mendorong pembangunan mega proyek hasil gagasan sinergitas 3 daerah di Malang Raya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi saat melakukan kunjungan ke Kota Batu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke Kota Batu. Dalam kunjungannya, Menko Maritim dan Investasi mengapresiasi gagasan 3 kepala daerah Malang Raya, yakni Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Gagasan para kepala daerah mulai dari Wali Kota Batu, Bupati Malang, dan Wali Kota Malang terkait potensi daerah masing-masing dan menguraikan proyek-proyek strategis di 3 wilayah administratif Malang Raya. Kunjungan kerja Menko Maritim dan Investasi Luhut juga untuk memetakan potensi investasi di Malang Raya serta membahas proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis Malang Raya yang dibahas meliputi kereta gantung, pelebaran Jalan Insinyur Soekarno Jalan Patimura, serta pembangunan Pasar Induk Kota Batu, yang ketiganya berada di Kota Batu. Sedangkan proyek strategis Kabupaten Malang meliputi pengembangan jalan tol Malang-Pepanjen dan jalur lintas selatan, serta pembangunan rute kereta gantung Kota Batu hingga Desa Jeru, Tumpang, Kabupaten Malang.
Hal ini menyambut proyek kereta gantung untuk memudahkan jangkauan wisatawan yang akan menuju Gunung Bromo. Selain itu, rencana realisasi kawasan ekonomi khusus atau KEK Singosari. Berikutnya, Kota Malang juga akan berperan untuk menunjang KEK Singosari Kabupaten Malang. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah akan mendorong 3 gagasan kepala daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis yang menyerap APBD dan para investor. Untuk menindaklanjuti gagasan 3 kepala daerah Malang Raya ini, pemerintah berencana melakukan kajian lebih dalam bersama Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan Bappenas. Yanto Yancung melaporkan. Program Safari Ramadan dari Pemkot Malang dengan mengunjungi beberapa masjid di Kota Malang mulai dilakukan. Di hari pertama berjalannya Safari Ramadan dari Pemkot Malang berlangsung di Masjid Surya Gemilang Tunggul Wulung, Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Malang menghimbau agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kunjungan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Dim 0833 Kota Malang, dan Lanal dan Kepala OPD ke Masjid Surya Gemilang Tunggul Wulung disambut ramah oleh takmir dan jamaah Masjid Surya Gemilang. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Dim dan Lanal dan Kepala OPD kemudian melakukan sholat tarawih berjamaah bersama takmir dan jamaah Masjid Surya Gemilang. Usai melaksanakan sholat tarawih berjamaah, takmir Masjid Surya Gemilang mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota bersama jajarannya. Diharapkan dengan kunjungan tersebut dapat meningkatkan tali silaturahmi antar ulama dan umaroh, sehingga bersama membangun Kota Malang terus maju. Sementara Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam sambutannya menghimbau jamaah agar selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota juga menghimbau warga, khususnya jamaah Masjid Surya Gemilang, agar tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang per April cenderung mulai mengalami peningkatan kasus. Sementara pada kesempatan tersebut, Pemkot Malang juga memberikan santunan kepada Masjid Surya Gemilang, di mana bantuan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Malang dan diterima oleh Ketua Takmir Masjid Surya Gemilang Tunggul Wulung, Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.